Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Samsiah NLL. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang dimana kemarin saya sudah menjelaskan tentang perawatan alami tentang jerawat. Nah, kali ini saya akan bahas tentang timbulnya jerawat dikarenakan apa. Nah, kalian misalkan punya kebiasaan buruk yang kalian lakukan sehingga jerawat itu timbul ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan bahas apa saja kebiasaan buruk kalian yang mungkin kalian tidak sadari. Kalian setelah ini bisa ingat-ingat apa yang kalian kebiasaan ini mungkin kalian lakukan nih teman-teman. Siapa tahu kalian melakukan kebiasaan buruk ini sehingga si jerawat ini timbul ya. Nah, kali ini saya akan bahas apa saja yang membuat timbulnya jerawat ya teman-teman. Jadi kalian usahakan kebiasaan buruk ini hindari agar jerawat yang ada pada kalian ini segera hilang atau jerawat kalian ini tidak parah ya teman-teman. Jadi yuk kita simak apa kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan si jerawat. Nah, yang pertama-tama yang kebiasaan buruk yang kalian lakukan kenapa si jerawat ini timbul atau betah di wajah kalian. Mungkin kalian terlalu sering mencuci muka, terlalu sering ya teman-teman. Jadi jangan terlalu sering dalam mencuci muka kalian, karena dengan sering kalian mencuci muka terlalu sering, wajah kalian itu terjadi yang namanya iritasi ya teman-teman. Jadi cukup 1-2 kali dalam sehari semalam teman-teman. Misalkan kalian di perawatan, misalkan mau ganti krimnya, cukup kalian bersihkan pakai toner ya teman-teman. Misalkan kalian punya muka yang rentan berjerawat, jangan terlalu sering cuci muka ya teman-teman, apalagi kalian punya kulit sensitif dan berminyak. Jadi kalian cukup 2 atau 3 kali sehari dalam mencuci muka. Jadi hindari dalam terlalu seringnya mencuci muka ya teman-teman. Nah, kebiasaan yang kedua, mungkin teman-teman terlalu keras dalam menggosok kulit wajah kalian. Nah, misalkan kalian melakukan eksfoliasi atau scrub wajah, atau kalian sedang mencuci muka, kalian mungkin terlalu keras dalam menggosok wajah kalian. Jadi hindari teman-teman menggosok wajah kalian terlalu keras, karena akan menimbulkan wajah kalian itu rentan berjerawat ya teman-teman. Jadi yang kedua, kalau kalian melakukan eksfoliasi atau mencuci muka, gosoklah wajah kalian dengan perlahan-lahan nih teman-teman, dalam pemijatan, dalam diulas dengan tangan yang lembut ya teman-teman. Misalkan kalian nih pakai eksfoliasi, kalian cukup menggosoknya jangan terlalu keras. Nah, misalkan kalian mencuci muka, kalian jangan gosok di muka kalian, cukup oleskan sabun kalian dengan perlahan-lahan nih teman-teman, agar kulit kalian itu tidak sensitif untuk berjerawat atau berminyak ya teman-teman. Jadi yang kedua, hindari terlalu keras menggosok kulit wajah kalian. Nah, yang ketiga, mungkin teman-teman membiarkan wajah kalian itu dalam berkeringat. Misalkan kalian nih sudah melakukan aktivitas atau olahraga atau pergi keluar atau kalian bekerja, jangan biarkan wajah kalian itu berkeringat ya teman-teman, karena dengan wajah yang berkeringat hingga mengering di kulit wajah kalian itu menimbulkan bakteri dan sebum di wajah kalian. Nah, dengan bakteri di wajah kalian ini bisa mengakibatkan jerawat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian habis beraktivitas di luar atau kalian habis berolahraga, kalian sebelum beristirahat atau santai,
usahakan wajah kalian itu dicuci ya teman-teman. Jadi jangan biarkan berkeringat di wajah kalian sampai kering ya, karena itu sangat mendatangkan yang namanya kulit kalian yang berjerawat. Jadi yang ketiga, hindari kalian terlalu berkeringat ya di wajah kalian. Nah, kebiasaan yang keempat ini yang sangat fatal ya teman-teman, karena ini sangat sulit untuk memperbaikinya. Nah, yang keempat ini kalian mengupas atau memencet jerawat kalian. Misalkan nih, kalian punya satu jerawat, tapi kalian itu udah resah, udah pengen cepet hilang si jerawatnya. Mungkin kalian memencetnya agar mungkin kalian berpikir dengan memencetnya jerawat ini akan hilang ya. Tapi teman-teman jangan salah ya, karena memencet jerawat ini akan menimbulkan si wajah kalian ini mudah berjerawat ya teman-teman. Semakin kalian memencet si jerawat ini, kalian semakin banyak mengeluarkan jerawat. Jadi kalian misalkan punya jerawat, jangan sampai memencetnya ya teman-teman, atau mengupasnya sampai si keluar darah atau nanah. Kalian ini sampai kalau meskipun kering, ini akan keluar lagi dengan si jerawatnya ya teman-teman. Tidak akan mudah untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan bekas jerawat itu ya teman-teman. Jadi kebiasaan yang keempat, kalian usahakan jangan memencet jerawat ya. Nah, yang kelima yang bisa menyebabkan si jerawat ini tumbuh di wajah kalian ini, kalian saat memakai perawatan rambut ya teman-teman. Misalkan kalian nih perawatan rambut dengan memakai hairspray atau kalian memakai minyak rambut. Mungkin usahakan saat kalian perawatan rambut, usahakan wajah kalian jangan sampai terkena yang namanya dari perawatan rambut tersebut ya teman-teman, karena dengan perawatan yang dilakukan di rambut itu juga mengakibatkan si jerawat timbul ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau teman-teman perawatan rambut ya teman-teman, jangan sampai minyak rambut itu menyentuh ke wajah kalian, karena ini juga penyebab timbulnya si jerawat ya. Keenam, kalian itu terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berminyak ya teman-teman. Jadi kalian hindari makanan yang digoreng atau apa, karena itu juga rentan mengakibatkan jerawat ya teman-teman. Usahakan kalian itu jangan terlalu sering ya makan makanan yang digoreng atau mengandung minyak, karena kalian kalau mengkonsumsi makanan yang berminyak, wajah kalian itu berminyak nanti ya teman-teman. Dan jika muka kalian berminyak, itu juga sangat mudah untuk timbulnya si jerawat ya teman-teman. Jadi usahakan yang keenam jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang digoreng. Kesalahan yang ketujuh, mungkin teman-teman itu saat memilih kosmetik tidak tepat dengan keluhan wajah ya teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman nih mau pesan ke kosmetik, jadi kalian itu konsultasi dulu apa masalah wajah kalian, agar wajah kalian itu tidak salah ya teman-teman dalam memilih produk skincare-nya. Misalkan teman-teman nih punya keluhan jerawat, nah kalian itu pastikan memakai skincare yang khusus jerawat ya teman-teman. Jika kalian punya keluhan flek, usahakan pakai yang khusus flek ya teman-teman. Jadi di skincare itu sudah banyak skincare yang dikhususkan ya teman-teman. Jadi mungkin kalian kalau kalian memakai skincare terus menimbulkan jerawat, mungkin si skincare ini kalian salah memilih jenis skincare ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah dalam memilih yang namanya perawatan. Kebiasaan yang ke-8, mungkin kalian terlalu sering memegang handphone yang bernoda atau
yang tidak bersih ya teman-teman. Kan kita sehari-hari sudah pasti memegang yang namanya handphone ya teman-teman, dan usahakan telepon yang kita pegang itu yang bersih ya teman-teman. Mungkin kalian saat memegang handphonenya itu terus kalian menyentuh wajah kalian, padahal si handphone kalian ini kan tidak bersih. Jadi kalian usahakan jangan terlalu sering memegang kulit wajah kalian agar tidak mudah berjerawat ya teman-teman. Nah, yang kesembilan ini kalian mungkin mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi gula ya teman-teman. Jadi kalian perhatikan juga dalam pola makan kalian, kenapa jerawat kalian itu tumbuh atau tidak hilang ya teman-teman. Mungkin kalian terlalu sering mengonsumsi makanan yang bergula tinggi. Misalkan nih kalian terlalu sering mengonsumsi susu, atau kalian mengeteh atau terlalu manis ya teman-teman. Jadi hindari makanan yang tinggi gula. Atau misalkan bukan berarti kalian tidak mengonsumsi makanan yang bergula ya teman-teman, cuman hindari yang terlalu sering ya teman-teman untuk kalian yang berjerawat. Nah, kebiasaan yang ke-10 ini mungkin alat make up kalian itu tidak bersih. Nah, misalkan nih kalian memakai mau keluar terus kalian memakai spons. Nah, spons ini mungkin kalian tidak dibersihkan nih teman-teman. Kalian juga harus perhatikan alat make up kalian, mungkin kalian nggak bersih ya teman-teman, atau tidak dicuci. Meskipun kalian punya spons itu sering-seringlah dicuci agar tidak menimbulkan bakteri di wajah kalian terus menimbulkan jerawat ya teman-teman. Jadi yang misalkan kalian memakai bedak atau mau perawatan, mau keluar, usahakan make up kalian itu bersih ya teman-teman agar terhindar dari yang namanya jerawat. Oke, jadi yang ke-11 ini kebiasaan kalian, mungkin sarung bantal kalian itu terkotor ya teman-teman. Nah, kalian ini kan misalkan mau tidur, kalian itu kan pastinya tidak terlentang teman-teman. Pastinya si muka kalian itu pasti menempel ke sarung bantal kalian. Nah, usahakan kalian sarung bantal yang kalian pakai itu bersih ya teman-teman, karena itu juga rentan mengakibatkan si jerawat timbul di wajah kalian. Nah, kebiasaan yang terakhir ini yang harus kalian hindari itu stres ya teman-teman. Misalkan kalian punya aktivitas yang padat sehingga kalian tidak punya waktu untuk bersantai teman-teman. Jadi usahakan kalian kalau misalkan misalkan kalian lelah atau stres, usahakan kalian santailah sejenak untuk merelaksasi wajah kalian, karena stres ini termasuk pengganggu di datangnya jerawat ya teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman, 11 kebiasaan buruk yang menimbulkan jerawat di muka kalian. Jadi usahakan kalian itu menghindari yang 11 tadi ya teman-teman. Karena jerawat itu sangat mengganggu kalau kalian mau beraktivitas atau apa. Nanti pokoknya kalau kalian muka kusam atau berjerawat atau berminyak, itu pasti mengganggu ya teman-teman. Kenapa kalian harus menghindari ini? Karena kalian kalau perawatan, kalau kalian tidak memperhatikan ini juga, kalian akan sia-sia ya teman-teman. Jadi meskipun kalian perawatan nih pakai skincare mahal, tapi kamu tidak memperhatikan yang ini teman-teman, itu si jerawat pasti tumbuh ya teman-teman. Jadi perhatikan dari pola makan dan kesehatan nih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya agar saya tambah semangat mengasih yang bermanfaat ke kalian, apa saja yang bisa membantu kalian. Oke teman-teman.